Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing, saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Namun sebelumnya itu, kakak mau menyapa adik-adik sekolah minggu dulu. Shalom. Oke, sekarang kakak mau tanya kabarnya semua, dan semuanya harus jawab. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, hore. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, hore. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kakak mau memperkenalkan diri dulu bersama dengan kedua adik yang ada di depan. Nah, nama kakak Nolvi. Kemudian adik yang ada di sebelah kiri kakak namanya Ines. Kemudian yang di sebelah kanan namanya Ica. Ya, jadi suatu saat nanti kita akan bertemu. Adik-adik sekolah minggu sudah mengenal kami. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di tempatnya masing-masing, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Semuanya duduk tenang. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Yang memungkinkan berdiri bisa berdiri untuk mengikuti gerakan kita yang ada di depan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Nah
Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, kepadamu pada hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah peliharakan kami sampai pada saat ini, dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada saat ini dari awal hingga berakhirnya kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian lagi, bertambah-tambah dalamnya. Dahulu aku
Bagi adik-adik sekolah minggu tetap berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kibain. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Guru Injil Denny Martaupa. Namun sebelumnya itu kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian, hati-hatilah terhadap dosa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, selayaknya kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kurang lebih 1 minggu Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah menolong kami, anak-anak kami, baik yang masih mengikuti pendidikan, bahkan yang sementara menikmati masa liburan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan walaupun lewat media ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Walaupun kami di tengah-tengah pandemi saat ini, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa menikmati berkat Tuhan.
Bahkan terlebih khusus ya Tuhan, kami masih bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi biarlah semuanya itu membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus yang akan menolong mereka yang masih dalam pertumbuhan. Engkau pertumbuhkan secara jasmani, secara rohani. Kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan. Kiranya Engkau mampukan mereka, Engkau berikan hikmat sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan mereka dengan baik, dan suatu kelak mereka boleh berhasil seturut dengan pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Mungkin ada yang sakit. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh sehat, mereka boleh kuat di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua mereka. Kiranya Engkau berikan kemampuan, berikan kesabaran bagi mereka untuk mendidik setiap anak-anak yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak yang taat, mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini untuk anak-anak kami yang sementara menikmati masa liburan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh menikmati masa liburan mereka saat ini. Dan kelak ya Tuhan, dalam minggu yang akan datang, mereka boleh memasuki sekolah yang baru. Mungkin ada yang di tingkat TK, SD, SMP. Kiranya Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan mempercukupkan bagi mereka sehingga semuanya boleh tercukupi dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau mampukan mereka. Mereka boleh mendidik setiap anak-anak yang mereka didik dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk persekutuan kami lewat media ini. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan, bahkan penyembahan kami saat ini, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama sebentar. Kiranya Engkau berikan kemampuan bagi hamba-Mu. Mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kami boleh sama-sama diberkati melalui firman-Mu hari ini, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap yang mengangkat pelayanan pada saat ini. Engkau berikan kemampuan, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati. Bahkan media ini Tuhan kiranya memberkati, sehingga dipakai luar biasa. Bahkan kami pun diberkati melalui media ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, pengucapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Guru Injil Lustianti Marante. Mari adik-adik sekolah minggu semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat ku sedih ku baca firman-Mu, saat ku senang ku baca firman-Mu, setiap waktu ku baca firman-Mu. Firman-Mu hidup dalamku saat ku sedih, saat ku sedih ku baca firman-Mu, saat ku senang ku baca firman-Mu, setiap waktu ku baca firman-Mu. Firman-Mu hidup dalamku. Kepada hamba-Nya Israel. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, hore. Ya, pasti luar biasa karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Adik-adik perhatikan, saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu Tuhan Yesus penolongku. Tuhan Yesus penolongku. Adik-adik, pernahkah merasakan atau mengalami yang namanya sakit? Ya, pasti pernah, karena pasti setiap orang pasti
sakit. Nah, pada saat kita sakit, pasti kita merasakan hal-hal yang tidak enak. Coba pikirkan, ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita tidak bisa pergi bermain bersama dengan teman-teman, kita tidak bisa pergi ke sekolah, bahkan tidak ada selera untuk makan. Berbeda kalau kita tidak sakit, kalau kita sehat. Kalau kita sehat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, ketika orang sakit, mereka berusaha untuk mencari kesembuhan. Salah satunya ialah meminum obat. Tetapi apakah cukup hanya ketika kita minum obat? Nah, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini ada sebuah cerita tentang seorang perempuan. Perempuan ini tidak disebutkan namanya di dalam pembacaan kita. Perempuan ini mengalami sakit, dan sakitnya itu parah. Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa perempuan ini sudah mengalami sakit selama 12 tahun. Dia sangat menderita. Sakitnya juga tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin parah. Sakitnya semakin parah bukan karena dia tidak berusaha untuk mencari kesembuhan atau meminum obat. Malahan semua uangnya sudah dihabiskan untuk berobat. Banyak tabib atau banyak dokter yang sudah didatanginya untuk berobat, tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Sehingga suatu ketika perempuan ini mendengar bahwa ada Yesus datang ke daerahnya. Perempuan itu merasa senang akan kedatangan Yesus ke daerahnya. Perempuan itu yakin bahwa ada harapan baginya untuk sembuh jikalau dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia pergi kepada Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa meskipun harus berdesak-desakan karena banyaknya orang, perempuan itu tidak patah semangat. Perempuan itu memiliki keyakinan bahwa jikalau dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada perempuan ini? Ketika perempuan ini menyentuh jubah Tuhan Yesus, penyakitnya pun berhenti. Nah, Yesus yang menyadari bahwa ada seorang yang menyentuh jubahnya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya atau siapa yang memegang jubahnya pada saat itu? Meskipun di dalam keadaan takut, perempuan itu jujur menjawab bahwa dirinya lah yang sudah menjamah jubah Yesus. Dirinya lah yang sudah memegang jubah Yesus pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus bertanya demikian bukan karena Tuhan Yesus marah, melainkan Tuhan Yesus ingin mengetahui apakah seseorang yang telah mendapat belas kasihan pergi begitu saja tanpa mengucap syukur atau tanpa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah perempuan itu sembuh dari penyakitnya, Tuhan Yesus memberkati dia dengan memberikan kesembuhan sehingga perempuan itu benar-benar sembuh. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, melalui cerita ini, melalui kisah perempuan yang sakit ini, mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh kesembuhan tidak hanya cukup ketika kita meminum obat tanpa meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab kesehatan itu adalah dari Tuhan. Kesehatan itu ada karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang memberkati
memberkati dan memulihkan keadaan seseorang. Kita manusia hanya bisa berusaha, namun selebihnya Tuhanlah yang memberkati usaha itu agar terwujud. Nah, di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan, kita bisa meneladani sikap perempuan ini, yaitu memiliki iman. Iman ialah sikap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dapat menolong kita. Tuhan Yesus dapat memberikan kesembuhan kepada kita. Sama seperti yang telah kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada perempuan ini karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil bagian dalam hati kita. Kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan diucapkan terima kasih kepada hamba-Nya pada saat ini yang telah membawakan firman-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Oke, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, bawa persembahanmu. Dan doa persembahan sebentar dipimpin oleh Pak Enos. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kekasih jiwa kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan-Mu atas segala penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami telah dengarkan kami dapat pahami dengan baik, kami lakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami anak-anak-Mu telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan pada saat ini dapat berbohong di hadapan-Mu ya Tuhan, dan masih sisa kepada anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak-Mu selalu taat, bahkan mengenalkan Tuhan dalam kehidupan
yang Tuhan masih ada kurangkan kepada kami. Bapa dalam surga, Bapa kekasih jiwa kami, kelanjutan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di tempatnya masing-masing, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Pendeta Maria Patandia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau sudah tolong kami dalam ibadah kami sejak dari awal hingga saat ini. Semua yang kami lakukan kiranya berkenan kepada-Mu, dan ibadah kami membawa berkat bagi kami semua, baik yang ada di rumah, di gereja masing-masing, maupun kami yang ada di sini dan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan anak-anakku yang kekasih, bahkan semua pembimbing dan guru sekolah minggu yang ada, orang tua yang dapat mengikuti kegiatan ibadah ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, adik-adik sekolah minggu, demikianlah rangkaian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Klasis Menkendek Barat